Oke, selamat pagi anak-anak semua untuk kelas 10 seluruhnya, kelas IPA, IPS, dan kelas bahasa. Pagi ini kita mulai dengan materi kita melanjutkan yaitu mengenal tentang agama Hindu dan agama Buddha. Nah, kita lihat di sini bagaimana perkembangan dari agama Hindu dan agama Buddha. Oke, sebelumnya Pak minta maaf Pak kasih materi lewat video sebab karena virus corona ini maka kita tidak bisa bertemu secara langsung untuk Pak kasih penjelasan, tetapi Pak bisa kasih penjelasan lewat video ini ya. Oke, kita mulai yaitu mengenal agama Hindu dan agama Buddha. Ya, kita lihat yang pertama yaitu agama Hindu. Kita lihat agama Hindu ini diperkirakan itu muncul pertama kalinya itu di India ya. Dan itu sekitar tahun 3102 sebelum Masehi sampai tahun 1300 sebelum Masehi. Nah, kita lihat di sini ada yang mengatakan bahwa jadi tahunnya ini ada yang mengatakan bahwa dia juga berkembang dari tahun 1500 sebelum Masehi. Nah, kita lihat di sini agama Hindu ini merupakan sebuah agama yang tertua di dunia ya, agama yang pertama atau agama yang tertua. Oke, kita lihat bahwa agama Hindu ini tumbuh dan berkembang itu melalui masuknya salah satu bangsa yang sangat terkenal yaitu bangsa Arya yang merupakan sebuah bangsa nomaden. Ya, bangsa nomaden ya. Berbicara nomaden, Pak sudah pernah jelaskan buat kalian bahwa nomaden itu merupakan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Jadi bagaimana kalau misalnya bahan pangannya sudah tidak memungkinkan, dorong berpindah untuk mencari sebuah daerah yang bisa menghasilkan makan yang bagus juga supaya mereka bisa hidup. Intinya mereka harus hidup, maka mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain supaya mereka bisa bertahan hidup. Itulah dari nomaden. Pak harap agar kalian paham tentang istilah-istilah tersebut. Nah, kita lanjut dengan berkembangnya bangsa Arya atau bangsa nomaden ini. Pertamanya itu mereka masuk ke India itu melalui salah satu celah yang disebut sebagai celah Khyber. Jadi celah Khyber ini adalah salah satu celah yang ada di India ya. Nah, kita lihat anak-anak bahwa masuknya bangsa Arya ini merupakan bangsa pendatang, dan karena mereka sudah datang, mereka berkembang, lalu masuknya mereka ini mendesak bangsa asli atau bangsa pribumi. Jadi bangsa pribumi yaitu bangsa Dravida. Nah, bangsa Dravida ini merupakan penduduk asli yang tersingkir karena masuknya pengaruh dari bangsa Arya. Nah, kita lihat di sini ada perkembangannya sehingga terjadi percampuran kebudayaannya. Jadi terjadi percampuran kebudayaan antara bangsa Arya atau bangsa pendatang atau bangsa nomaden ini dengan bangsa Dravida, sehingga terjadinya sebuah percampuran kebudayaan sehingga menghasilkan yang namanya kebudayaan Hindu. Jadi percampuran antara kebudayaan bangsa Arya dan bangsa Dravida yaitu menghasilkan kebudayaan Hindu. Oke anak-anak, jadi kita lihat dalam perkembangan agama Hindu ini ada terdapat atau terbagi menjadi ada 4 fase ya. Jadi kita lihat fase yang pertama yaitu bagaimana dari yang pertama yaitu Saman Weda, kemudian Saman Brahmana, kemudian yang ketiga Saman Upanishad, dan yang keempat adalah Saman Buddha. Jadi ini dalam perkembangan agama Hindu ini ada terdapat 4 fase ya. Ulang sekali lagi yaitu Saman Weda, Saman Brahmana, Saman Upanishad, dan Saman Buddha. Oke anak-anak, jadi kita mulai dengan yang pertama yaitu Saman Weda ya. Saman Weda ini itu diperkirakan itu ada
sejak tahun 1500 Masehi ya, sebelum Masehi. Jadi Saman Weda ini diperkirakan muncul itu sejak tahun 1500 sebelum Masehi. Nah, kita lihat zaman ini dimulai ketika bangsa Arya berada di puncak lembah Sungai Sindo ya. Jadi Pak ulang sekali lagi, bangsa Arya berada di puncak lembah Sungai Sindo ya. Nah, kita lihat sekitar tahun 2500 sampai 1500 tahun sebelum Masehi. Nah, jadi anak-anak kita lihat setelah bangsa Arya ini mendesak bangsa Dravida ke bagian selatan, mereka sudah punya peradaban tertinggi ya. Mereka sudah menyembah dewa-dewa. Ada beberapa dewa yang sudah mereka sembah, yaitu kita lihat yang pertama ada dewa Agni, dewa Varuna, dewa Vayu, dewa Indra, dewa Siwa, dan ada beberapa dewa lagi ya. Dan anak-anak kita lihat itu adalah dewa-dewa yang mereka sembah, dan adalah salah satu dewa yang mereka anggap punya kuasa yang sangat tinggi, yaitu mereka sebut sebagai Dewa Trimurti ya. Pak ulang sekali lagi, Dewa Trimurti. Dewa Trimurti itu berarti terdiri dari 3 dewa ya. Ada 3 dewa. Yang pertama kita lihat adalah Dewa Brahma, kemudian kedua Dewa Wisnu, dan yang ketiga adalah Dewa Siwa ya. Jadi kita mulai dengan yang pertama, Dewa Brahma. Dewa Brahma ini dijuluki sebagai dewa pencipta alam. Jadi Dewa Brahma ini mereka meyakini bahwa dialah yang menciptakan alam ini. Kemudian yang kedua adalah Dewa Wisnu. Dewa Wisnu adalah dewa yang memelihara alam ini. Jadi kita lihat seluruh makhluk hidup yang ada di alam ini, mereka meyakini bahwa dipelihara oleh Dewa Wisnu. Dan kemudian ada dewa yang ketiga, yaitu Dewa Siwa. Dewa Siwa ini dijuluki sebagai dewa perusak atau dewa kematian. Jadi misalnya terjadi kematian-kematian dan sebagainya, atau bencana dan sebagainya, itu mereka menganggap bahwa ini ulah dari Dewa Siwa. Dan ketika mereka ingin agar merusak sebuah daerah, mereka ada menyembah kepada Dewa Siwa dan sebagainya. Jadi itu adalah 3 dewa yang mereka anggap punya kekuatan atau mempunyai kuasa yang sangat tinggi ya. Jadi paulang sekali lagi, yaitu Dewa Brahma sebagai pencipta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara alam, dan Dewa Siwa atau dewa perusak atau dijuluki sebagai dewa kematian. Oke anak-anak, jadi itu sekilas tentang agama Hindu atau proses perkembangan agama Hindu tentang fase yang pertama, yaitu fase Weda. Nah, kita lihat di sini bahwa kitab agama Hindu itu disebut sebagai kitab Weda ya, kitab suci. Jadi kitab suci agama Hindu yaitu kitab Weda. Nah, kenapa sampai disebut sebagai kitab Weda? Jadi kitab Weda ini tergolong dalam golongan Shruti ya. Shruti yang artinya, yang secara harafiah berarti yang didengarkan ya. Jadi kitab Weda ini yang masuk dalam golongan Shruti. Shruti itu berarti artinya yang didengarkan. Jadi sesuatu yang didengarkan. Jadi sehingga Weda ini dijadikan sebagai kitab suci dari agama Hindu. Oke anak-anak, semoga kalian bisa paham tentang materi penjelasan tentang agama Hindu. Nah, kita lanjut lagi anak-anak. Nah, kenapa mereka jadikan kitab Weda ini sebagai kitab mereka? Karena mereka meyakini isi dari kitab Weda ini merupakan sebuah kumpulan wahyu dari Brahmana, atau yang mereka anggap sebagai Tuhan. Dia yang menciptakan alam semesta ini. Jadi mereka menganggap bahwa, mereka berpikir bahwa Weda, dalam Weda ini adalah seluruh isinya menyangkut tentang wahyu yang diberikan oleh Sang Brahmana atau Tuhan mereka.
Dan anak-anak sekalian, kita lihat pada zaman Weda ini, masyarakat itu dibagi atas 4 kasta ya. Jadi dalam Weda ini ada terbagi menjadi 4 kasta. Ya, kita lihat yang pertama yaitu kasta Brahmana. Nah, kasta Brahmana ini pas ulang ya supaya kalian bisa pahami. Jadi terdiri sekali lagi zaman ini masyarakat dibagi menjadi 4 kasta ya. Yang pertama yaitu kasta Brahmana. Nah, kasta Brahmana ini terdiri dari ulama dan pendeta. Jadi orang-orang tokoh-tokoh agama ya yang masuk dalam kasta Brahmana. Kemudian yang kedua yaitu Ksatria ya. Ksatria. Nah, Ksatria ini terdiri atas raja, bangsawan, panglima, dan tentara. Jadi orang-orang yang berpengaruh dalam medan perang ini disebut sebagai kasta, masuk dalam kasta Ksatria. Kemudian yang ketiga yaitu kasta Waisya. Nah, kasta Waisya ini terdiri dari para pedagang ya, ya. Jadi dan yang keempat yaitu kasta Sudra. Ya, kasta Sudra ini merupakan para pelayan dari semua golongan di atasnya ya. Jadi mereka yang melayani semua golongan yang ada di atas mereka. Jadi itu keempat kasta ya di dalam Samanweda. Dan yang terakhir tentang Samanweda ini yaitu anak-anak, ada pula orang-orang yang dianggap sebagai yang berada di luar kasta ya. Orang-orang yang dianggap sebagai orang yang berada di luar kasta yaitu biasa disebut sebagai golongan paria ya. Golongan paria yaitu yang terdiri dari pengemis dan gelandangan ya. Jadi itu merupakan penjelasan sedikit dari fase yang pertama yaitu Samanweda. Jadi harap kalian bisa pahami tentang Samanweda.